Permata TV YouTube Indonesia dengan bangga mempersembahkan sebuah storytelling kekinian abad ini, diangkat dari karya besar Esa Mintarja yang sangat populer di masanya, berlatar belakang kisah tanah Jawa masa lampau, tepatnya di penghujung kejayaan kerajaan tanah Jawa, dengan judul Kisah Api di Bukit Menoreh. Pada kesempatan yang sangat baik ini, kita masuk pada episode yang ke-355. Selamat menikmati. Pada episode sebelumnya telah diceritakan, karena Suwandaru mempunyai kesibukan sendiri, maka Agung Sedayu pun mengisi waktunya dengan kesibukannya sendiri. Kadang-kadang ia bersama Sekar Mirah mengikuti Ki Argopati, mengedari telatah Menoreh yang sedang membangun, diiringi oleh para pemimpin Menoreh yang lain. Namun kadang-kadang ia pergi seorang diri mengikuti Ki Argopati tanpa pengawal. Sedang di saat yang lain, Agung Sedayu berpacu di jalan-jalan yang berbatu padas, di lereng-lereng bukit bersama Samekto atau Kerti. Bahkan kadang-kadang Agung Sedayu hanya berdua saja bersama Sekar Mirah menjelajahi sawah dan bategalan. Dengan demikian maka kedua anak-anak muda itu rasa-rasanya bukan lagi orang asing di tanah perdikan Menoreh. Setiap orang tanah perdikan Menoreh mengenal mereka berdua. Setiap orang tanah perdikan Menoreh menghormati keduanya sebagai orang yang berjasa bagi tanah perdikan ini. Bahkan anak-anak muda yang sebaya dengan Agung Sedayu sambil berkelakar menyebut mereka berdua sebagai sepasang orang berkuda. Agung Sedayu dan Sekar Mirah hanya tertawa saja mendengar sebutan itu. Bahkan Agung Sedayu sering berdesis kepada Sekar Mirah, "Lain kali, kalau Adi Suwandaru sudah tidak terlampau sibuk dengan masalahnya, dan kedua anak-anak itu sering berpatu di sepanjang jalan-jalan tanah perdikan Menoreh, akan tumbuh sebutan baru bagi kita semua." "Sebutan apa itu kira-kira, Kakang?" bertanya Sekar Mirah. "Dua pasang orang-orang berkuda." Sekar Mirah tertawa, katanya kemudian, "Tetapi mereka tidak akan sempat melakukannya sekarang. Tetapi pada suatu saat, mereka pasti akan tertarik, apalagi Pandanwangi adalah satu-satunya anak Ki Argopati." Sekar Mirah mengangguk-anggukkan kepalanya. "Iya, Pandanwangi adalah satu-satunya pewaris tanah perdikan ini." Namun demikian, di saat-saat terakhir, Ki Argopati banyak berbicara mengenai tanah perdikan ini justru dengan Agung Sedayu, selain dengan pemimpin-pemimpin Menoreh sendiri. Ki Argopati sangat menghargai pikiran-pikiran Agung Sedayu yang mantap, yang dapat memberikan jawaban atas kesulitan yang berkembang di saat-saat Menoreh sedang menyembuhkan dirinya sendiri. Kedua murid Kiai Gringsing itu memang agak berbeda, berkata Ki Argopati di dalam hatinya. Namun nampaknya Agung Sedayu agak lebih bersungguh-sungguh dari Suwandaru. Anak ini mempunyai daya pikir yang luar biasa kuatnya. Pantas kalau ia adalah adik dari Panglima Pajang yang berkuasa di daerah selatan, Untara. Meskipun demikian, Ki Argopati sama sekali tidak kecewa terhadap Suwandaru. Katanya kepada diri sendiri, anak muda yang gemuk ini mempunyai kegembiraan dan kemampuan menyesuaikan diri dengan keadaan.
Meskipun agak terlampau didorong oleh perasaannya, tetapi ia adalah seorang anak muda yang kuat dan terbuka. Karena itulah, maka ketika pada suatu saat Kiai Gringsing atas permintaan Swandaru menyampaikan permohonannya kepada Ki Arkopati, kepala tanah perdikan itu tidak terkejut lagi. Maaf Ki Gede, agaknya aku terlampau berani mendahului ayah dan ibu muridku. Tetapi anggaplah bahwa apa yang aku sampaikan itu sekedar pemberitahuan bahwa ada hasrat dari Swandaru untuk meminang putri Ki Gede. Pada suatu saat, tentu ayah dan ibunya akan datang mengunjungi tanah perdikan Menoreh ini. Ki Arkopati tersenyum, katanya sambil mengangguk-anggukkan kepalanya. Aku mengerti, dan aku tidak akan dapat berbuat lain kecuali mengizinkan anakku memilih bakal suaminya sendiri. Terima kasih, sahut Kiai Gringsing. Muridku akan sangat berterima kasih pula. Aku mengenal muridmu yang gemuk itu. Aku mengetahui serba sedikit tentang anak muda itu. Karena itu maka keputusanku untuk mengizinkan Pandanwangi memilih bakal suaminya sama sekali bukan berarti bahwa aku telah melepaskannya sama sekali. Anak itu anak bengal, bodoh, dan kadang-kadang agak kurang mengendalikan dirinya. Ia periang dan berhati terbuka. Ki Gede Menoreh mengangguk-anggukkan kepalanya. Aku tidak berkeberatan apapun. Kabar itu benar-benar telah menggembirakan hati Swandaru, sehingga tanpa sesadarnya ia memukul pundak Agung Sedayu sambil berkata, "Akhirnya aku pun mendapatkan seorang gadis." "Hus!" desis Agung Sedayu. "Kenapa tidak? Kau cukup tampan, wajahmu cerah seperti matahari." "Cukup, cukup," potong Swandaru. Agung Sedayu tertawa, dan akhirnya Swandaru dan Sekar Mirah pun tertawa pula. Namun dengan demikian, maka Swandaru pun mulai berpikir untuk segera pulang ke rumahnya, menyampaikan masalahnya itu kepada ayah dan ibunya. Meskipun ia yakin bahwa ayah dan ibunya tidak berkeberatan, namun tiba-tiba saja di luar sadarnya ia berkata, "Ayah dan ibu harus segera pergi ke tanah perdikan ini sebelum jalan dari Sangkal Putung kemari menjadi sulit dan bahkan tertutup." "Kenapa?" bertanya Kiai Gringsing. "Bukankah telah tumbuh suatu daerah baru di atas alas Mentaok yang dibuka oleh Ki Gede Pemanahan dan putranya, Suto Wijoyo yang bergelar Mas Ngabiloring Pasar itu?" Kiai Gringsing mengerutkan keningnya sambil mengangguk-anggukkan kepalanya. Ia berkata, "Memang mungkin hal itu akan menjadi masalah, tetapi mungkin pula jalan itu justru menjadi bertambah baik karena daerah baru itu." Kedua muridnya tidak menjawab. Ki Sumangkar yang ada di antara mereka pun tidak menyahut pula. Dengan demikian maka mereka pun sejenak saling berdiam diri. Namun kini tanpa mereka sadari, angan-angan mereka telah bergeser dari pembicaraan mereka semula. Mereka tidak lagi membayangkan apakah orang tua Swandaru akan dengan senang hati memenuhi permintaan anaknya yang ingin kawin dengan seorang gadis yang berasal dari tempat yang cukup jauh, yang tidak berasal dari kademangannya sendiri. Apakah ayah dan ibunya itu masih belum mempunyai seorang calon istri bagi anak laki-lakinya? Tetapi menilik sikapnya yang terbuka atas anak gadisnya yang telah membuat hubungan dengan Agung Sedayu yang berasal dari Jati Anom itu,
maka agaknya Ki Demang Sangkal Putung pun tidak akan berkeberatan. Kini yang mereka pikirkan dan mereka bayangkan adalah suatu daerah baru di Alas Mentaok. Daerah yang dibuka oleh Ki Ageng Pemanahan dan putranya itu, Sutowijoyo. Dalam keheningan itu, kemudian terdengar Agung Sedayu berkata, "Tetapi, apakah ketika Ki Sumangkar dan Sekar Mirah melintasi daerah baru itu, tidak ada tanda-tanda apapun yang dapat memberikan petunjuk? Apakah yang kira-kira akan berkembang di sana?" Ki Sumangkar menarik nafas dalam-dalam. Katanya, "Memang sulit untuk menilai apakah yang sedang berkembang di daerah baru itu. Aku tidak dapat mengatakan apakah daerah itu akan menjadi bertambah baik bagi lalu lintas atau justru menjadi semakin sulit. Tetapi bagaimana dengan perjalanan Kiai bersama Sekar Mirah pada saat Kiai melintasi daerah itu? Kami memilih jalan yang paling aman. Kami melingkar daerah-daerah yang sedang berkembang, yang mendapat pengawasan yang tajam." Ki Sumangkar berhenti sejenak, lalu katanya, "Tetapi yang kami dengar di sepanjang jalan, daerah baru itu selain membangun wilayahnya, namun juga langsung membangun pertahanannya." Kiai Gringsing mengerutkan keningnya. "Itulah yang merupakan teka-teki bagiku," berkata Ki Sumangkar. "Tetapi aku sudah berusaha untuk menjauhi masalah tata pemerintahan dimanapun. Aku tidak akan lagi menghiraukan apa yang terjadi di Pajang dan daerah yang baru itu, supaya aku tidak terlibat dalam keadaan yang kadang-kadang cengkah dengan hati nuraniku." Kiai Gringsing tersenyum. Sepintas terbayang olehnya keraguan-raguan Ki Sumangkar pada saat-saat pasukan Jipang yang menjadi liar di bawah pimpinan Tohpati masih merupakan masalah bagi Pajang. "Pada suatu saat, aku akan melihat daerah baru itu," berkata Kiai Gringsing. "Aku ikut bersama guru, sekaligus aku ingin menemui ayah dan ibu." Kiai Gringsing mengangguk-anggukkan kepalanya. "Nah, kalau begitu, kita akan menyelam sekaligus minum sebanyak-banyaknya," berkata Suwandaru. Apakah perutmu masih kurang gembul? Bertanya Sekar Mirah. "Ini bukan masalah perut, tetapi masalah yang penting." Penting bagi siapa? Bertanya Sekar Mirah. "Bagi Sangkal Putung. Kau tahu bahwa Sangkal Putung terletak di sekitar garis yang menghubungkan dua kekuasaan itu." Kenapa dengan Pajang dan daerah baru itu? Bertanya Sekar Mirah. "Aku tidak tahu pasti. Itulah yang ingin aku ketahui sejauh-jauh mungkin. Tetapi menurut pendengaran kami di sini, agaknya hubungan antara Pajang dan daerah baru itu tidak begitu baik." Ki Sumangkar menarik nafas dalam-dalam. Sebagai seorang yang telah lama berada di lingkungan kepatihan, yang hampir setiap hari mempersoalkan tata pemerintahan negara, Ki Sumangkar tidak dapat mengingkari bahwa di dalam dirinya telah tumbuh beberapa pertimbangan mengenai masalah itu. Tetapi sejauh-jauh yang dapat dilakukan, ia tidak ingin mengucapkannya. Seperti yang telah dikatakan, ia akan menghindari masalah-masalah yang bersangkut paut dengan masalah pemerintahan. "Adi Sumangkar," berkata Kiai Gringsing yang tiba-tiba saja bertanya, "bagaimanakah tanggapan Adi sebenarnya atas hal ini?"
Mustahilah kalau Adi Sumangkar tidak melihat masalah yang sedang berkembang di dalam tata pemerintahan dan masalah-masalah yang berhubungan dengan itu. Adi Sumangkar pasti jauh lebih tajam penglihatannya daripada aku. Tetapi Ki Sumangkar menggelengkan kepalanya. Aku tidak mempunyai bahan yang cukup untuk menilai perkembangan daerah baru itu, Kiai. Kau ini, desis Kiai Gringsing. Tetapi baiklah, agaknya Adi memang sedang berusaha untuk menjauhi masalah-masalah yang demikian. Begitu. Ki Sumangkar mengerutkan keningnya, tetapi ia tidak segera menjawab. Baiklah, kita akan melihat kelak apa yang telah terjadi. Tetapi bukankah Adi Sumangkar telah mengetahui bahwa Ki Gede Pemanahan telah meninggalkan istana dan pulang ke Selo sebelum Mentauk diserahkan dengan resmi? Iya, aku mendengarnya. Baik, itulah yang sebenarnya menjadi masalah. Dan Sangkal Putung terletak di antara dua pihak yang terlibat dalam masalah itu. Mungkin Adi Sumangkar tidak menaruh minat untuk ikut mempersoalkan masalah itu. Tetapi Sekar Mirah tidak akan dapat acuh tidak acuh. Sangkal Putung pernah menjadi pusat pertahanan pasukan Pajang dalam menghadapi Tohpati dan pasukannya. Bukan begitu. Ki Sumangkar mencoba membetulkannya. Yang benar, Pajang telah meletakkan pasukannya untuk membantu rakyat Sangkal Putung. Bukankah begitu, Angger Swandaru? Iya, begitulah. Tepat, sahut Kiai Gringsing. Aku keliru. Dan sekarang, bagaimana dengan Sangkal Putung? Ki Sumangkar menarik nafas dalam-dalam. Agaknya Kiai Gringsing memang mencoba menariknya ke dalam masalah itu, tetapi ia masih menggelengkan kepalanya. Tergantung sekali kepada Ki Demang Ki Sangkal Putung. Kiai Gringsing mengerutkan keningnya, namun kemudian ia tersenyum. Ternyata Ki Sumangkar masih tetap berusaha untuk mengelakkan usaha Kiai Gringsing untuk menyatakan pendapatnya tentang keadaan alas Mentauk sekarang. Memang, yang paling baik bagi kita adalah melihat sendiri keadaan daerah baru itu, berkata Kiai Gringsing kemudian. Tepat, Swandaru menyahut. Kapan kita berangkat? Sekar Mirah mencibirkan bibirnya. Kalau kau, tentu kepentinganmu sendirilah yang lebih dahulu kau pikirkan. Pulang untuk mengajak ayah dan ibu kemari. Tidak, jawab Swandaru. Sama sekali tidak. Tetapi seandainya demikian, aku pun tidak akan menolak. Gurunya dan Ki Sumangkar tersenyum dan Sekar Mirah menyahut. Jangan terlampau banyak tingkah. Bukankah kamu juga setuju bahwa ayah dan ibu kita undang untuk datang ke tanah perdikan ini? Hei, Swandaru mengerutkan keningnya. Kenapa kau marah-marah saja kepadaku? Kau kira aku akan merampas segala perhatian ayah dan ibu hingga mereka tidak sempat mengurusmu? Apa urusanku? Ini, sahut Swandaru sambil menunjuk Agung Sedayu. Sombong kau. Sekar Mirah mencubit lengan Swandaru sehingga anak itu menyeringai. Mirah, hei. Nah, lihat, kau sekarang terlampau cengeng. Tentu kau ingin bukan aku lagi yang mencubitmu. Sudahlah, aku menyerah. Aku memang tidak pernah menang berbantah dengan kau. Apalagi sekarang, kau mempunyai pengawal dan aku hanya sendiri. Jangan.
Swandaru itu pun kemudian meloncat menjauhi adiknya yang sudah menjulurkan tangannya untuk mencubitnya lagi. Dan tiba-tiba saja ia menyentuh punggung Agung Sedayu sambil bertanya, Kenapa kau diam saja? Agung Sedayu hanya tersenyum saja, tetapi ia tidak menyahut. Dengarlah, berkata Kiai Gringsing kemudian, kita akan segera minta diri kepada Ki Argopati. Aku kira 2-3 hari lagi. Selain mengurus soal Swandaru, kita singgah untuk melihat-lihat alas Mentauk sekarang. Ki Sumangkar mengangguk-anggukkan kepalanya. Ayah dan Ibu Swandaru pasti sudah menunggu Sekar Mirah pula. Ibunya lah yang pasti selalu cemas. Iya, kita tahu hati seorang ibu. Karena itu, baiklah kita memutuskan saja. Lusa kita berangkat. Semakin cepat semakin baik. Sela Swandaru. Makin cepat apa? Bertanya Agung Sedayu. Makin cepat kita meninggalkan tempat ini, atau makin cepat kita kembali ke tempat ini? Swandaru merenung sejenak. Jawabnya, kedua-duanya. Makin cepat kita pergi untuk semakin cepat kita kembali ke tanah perdikan Menoreh. Pantas, desis Sekar Mirah. Ketika Swandaru membuka mulutnya untuk menjawab, gurunya mendahului. Kau tidak usah membantah. Semua orang tahu bahwa kau memang ingin demikian. Aku memang tidak akan membantah, Guru. Aku justru akan mengiyakannya. Yang mendengar jawaban itu tertawa, bahkan Sekar Mirah pun tersenyum pula. Demikianlah, maka Kiai Gringsing dan Ki Sumangkar menyampaikan maksud itu kepada Ki Argopati di saat-saat mereka duduk di pendopo ketika senja menjadi semakin gelap. Begitu tergesa-gesa, Ki Argopati mengerutkan keningnya. Memang kami agak tergesa-gesa Ki Gede, tetapi juga tergesa-gesa untuk segera kembali bersama ayah dan ibu Swandaru. Ki Argopati tersenyum, katanya, tetapi akulah yang akan menjadi kesepian. Tanah perdikan ini sudah akan pulih kembali. Ki Argojoyo lambat laun berhasil memperbaiki namanya sendiri. Ki Argopati mengangguk-anggukkan kepalanya. Baiklah, katanya kemudian. Kami orang-orang Menoreh menunggu kedatangan kalian. Harapan kami beserta dengan murid kiai yang gemuk itu, karena Pandanwangi adalah satu-satunya anakku. Kiai Gringsing dan Ki Sumangkar mengangguk-anggukkan kepalanya. Mereka menyadari bahwa tumpuan harapan Ki Argopati dan seluruh rakyat Menoreh ada pada Swandaru. Dan tiba-tiba saja tumbuh pertanyaan di hati Kiai Gringsing. Apakah Swandaru menyadarinya? Ia tidak sekedar meminang Pandanwangi, tetapi ia meminang Pandanwangi beserta segala macam kewajiban yang akan besertanya. Kapan Kiai akan berangkat? Bertanya Ki Argopati. Lusa, jawab Kiai Gringsing. Kami akan berangkat pagi-pagi. Ki Argopati mengangguk-anggukkan kepalanya. Baiklah, kami akan menyediakan semua keperluan kalian. Apakah kalian akan memerlukan kuda? Kiai Gringsing merenung sejenak ketika ia memandang wajah Ki Sumangkar. Orang tua itu pun tampak ragu-ragu. Bagaimana Adi Sumangkar? Bukankah kita ingin melihat-lihat keadaan di sepanjang jalan? Kiai Gringsing mengangguk, dan sebelum ia menjawab,
Ki Arkopati sudah bertanya lebih dahulu. Maksud Kiai, melihat keadaan daerah baru itu. Ki Sumangkar menganggukkan kepalanya. Iya, kami ingin melihat daerah baru itu. Kumandangnya sudah sampai ke sebelah Sungai Progo, terutama kumandangnya tentang perdagangan. Mereka memerlukan beberapa jenis barang dari Menoreh. Para pedaganglah yang lebih dahulu telah melakukan hubungan tidak resmi. Tetapi laporan tentang daerah baru itu sudah ada padaku. Ki Arkopati diam sejenak, lalu katanya, kebetulan sekali kalau Swandaru mendapatkan beberapa kesimpulan tentang daerah itu kelak sebelum tanah ini menentukan sikap. Kiai Gringsing dan Ki Sumangkar mengangguk-anggukkan kepalanya, namun mereka menyadari bahwa dengan demikian Swandaru sudah mulai membawa tugas bagi tanah perdikan ini, dan tugas itu berat baginya, meskipun cara mengucapkannya cukup sederhana. Tetapi kesimpulan yang akan dibawa Swandaru itu menentukan sesuai dengan kata-kata Ki Gede di Menoreh sebelum tanah ini menentukan sikap. Sudah sewajarnya, berkata Kiai Gringsing di dalam hatinya, anak itu harus mulai belajar bersikap dan berbuat dengan bersungguh-sungguh. Namun seandainya tidak ada yang memperingatkannya, maka pasti Swandaru hanya sekedar akan melihat perkembangan tanah yang baru dibuka itu menurut seleranya sendiri, bukan selera suatu tanah perdikan yang besar. Menoreh yang langsung atau tidak langsung akan menjadi tetangga dekat dari daerah baru itu. Demikianlah, maka pada hari yang ditentukan, Kiai Gringsing, Ki Sumangkar dan murid-muridnya telah siap meninggalkan tanah perdikan Menoreh untuk memulai dengan perjalanannya ke timur. Dengan rendah hati, Kiai Gringsing menyatakan bahwa mereka akan lebih senang berjalan kaki saja sambil melihat-lihat keadaan daerah-daerah yang akan dilaluinya. Segenap pemimpin tanah perdikan Menoreh, Ki Argojoyo dan putranya mengantar mereka sampai ke regel halaman rumah Ki Arkopati. Meskipun mereka bukan orang-orang Menoreh, tetapi apa yang sudah mereka lakukan buat Menoreh ternyata tidak segera dapat dilupakan. Mereka telah ikut serta memadamkan api yang membakar tanah perdikan ini dengan berbagai macam cara, kasar dan halus, lahiriah dan batiniah. Tanpa gembala tua dan anak-anaknya itu, tanah perdikan ini pasti akan menjadi lebih parah lagi, apalagi apabila luka Ki Arkopati tidak dapat disembuhkan. Pandan Wangi yang sedang mulai dijalari perasaan seorang gadis merasa menjadi sangat kecewa atas kepergian Swandaru. Ia merasa kehilangan seseorang yang dapat membuatnya tersenyum dan tertawa. Aku akan segera kembali, berkata Swandaru. Kau tidak bersungguh-sungguh. Seperti apa yang kau sampaikan selama ini? Kau selalu mengatakan tentang sesuatu yang tidak benar. Kau mengatakan bahwa pada suatu ketika kau akan berhasil menangkap sesosok tuyul yang sedang mencuri uang di rumahmu. Lain kali, kau katakan bahwa seorang kawanmu mempunyai kuda sembrani yang dapat terbang sampai ke bulan. Sedang yang benar, kau adalah seorang pemimpi. Pandan Wangi berhenti sejenak, lalu katanya, dan bagaimana kalau perlawatanmu ke Menoreh ini nanti kau anggap sekedar sebuah mimpi? Mungkin, jawab Swandaru. Tetapi yang tidak ada hubungannya dengan kau.
Sedangkan semua masalah yang ada hubungannya dengan kau tentu sama sekali bukan sebuah mimpi. Apakah kau berkata sebenarnya? Maksudku memang demikian. Ya, aku berkata sebenarnya. Wajah Pandan Wangi menjadi bersungut-sungut, tetapi Swandaru kemudian berkata, Aku akan segera kembali membawa 3 ekor. 3 orang. Maksudku 3. Bilangan 3 untuk tuyul-tuyul itu. Benar? Tiba-tiba wajah Pandan Wangi menjadi cerah. Kau akan membawanya untukku? Ya. Tetapi katakan bahwa kau bersumpah bahwa kau akan segera kembali membawa tuyul. Nah, bukankah kau berbohong? Swandaru menjadi bingung, namun kemudian ia berkata, Baiklah, aku akan membawa 3 sosok tuyul. Aku sudah mempunyai 2, aku tinggal mencari 1. Kau sudah mempunyai 2? Iya. Mana? Itu, yang 1 tuyul jantan, yang lain tuyul betina. Kau? desis Pandan Wangi. Namun Swandarulah yang menyeringai kesakitan karena sekar merah mencubitnya. Aku kok anggap tuyul ya? Kalau aku tuyul, termasuk jenis apakah kakaknya itu? Sudah Mirah, sudah. Pandan Wangi terpaksa tersenyum karenanya. Sebetulnya tangannya pun hampir saja terjulur, tetapi segera ditariknya kembali karena Swandaru masih belum menjadi keluarga atau apapun secara resmi. Demikianlah, maka rombongan kecil itu pun segera meninggalkan halaman rumah Ki Arkopati. Perpisahan itu agaknya benar-benar berkesan bagi yang pergi dan bagi yang ditinggalkan. Namun Kiai Gringsing berkata kepada mereka, "Kami akan segera kembali, dan bukankah tanah ini telah menjadi utuh kembali? Kami selalu mengharap kedatangan kalian," berkata Ki Arkopati. Maka dilepaslah rombongan kecil itu berangkat meninggalkan tanah perdikan menoreh. Ketika beberapa langkah kemudian Sekar Mirah berpaling, tiba-tiba hatinya berdesir. Ia melihat sorot mata anak muda yang bernama Prastowo itu seakan-akan menyala membakar jantungnya. Namun hanya sejenak, karena anak muda itu segera memalingkan wajahnya, memandang ke kejauhan. Sentuhan tatapan mata yang hanya sekejap itu telah meninggalkan kesan yang aneh bagi Sekar Mirah, meskipun ia berusaha untuk menghalau dari hatinya. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silahkan ikuti terus kisah Api di Bukit Menoreh pada episode berikutnya. Sampai jumpa.